kalaupun tadi ada yang membahas bahwa ada akhlak Machiavelli ya. Kalau akhlak ya, sebenarnya tidak sesuai ya. Kalau akhlak itu seolah-olah sifatnya baik gitu ya. Sementara Machiavelli itu hampir tidak ada baiknya itu. Ya. Machiavelli itu pada abad 16 dia tokoh utama dalam peperangan dan menyusun berbagai strategi peperangan dan menghalalkan segala cara. Dia memang filsuf, tapi dia lebih banyak ke diplomat, ke pejabat atau politikus Italia. Jadi dia sangat terkenal sampai hari ini, terus dicetak ulang bukunya itu. Banyak sekali yang sekarang sampai membaca itu. Machiavelli, termasuk saya sangat mengoleksi banyak bukunya tentang Machiavelli karena banyak sekali hal-hal yang di dalamnya bisa dipelajari ya. Dan itu banyak sekali berlaku di negeri kita, di Indonesia ini banyak. Coba amati saja dalam pemilu saja itu ada yang menghalalkan segala cara itu. Itu bisa, itu ajaran Machiavelli. Kalaupun ada yang menuduh bahwa matinya ratusan orang di TPS itu karena sengaja dibunuh, itu ajaran Machiavelli itu. Kalaupun itu sengaja ya, karena yang lainnya kan mengatakan faktor kelelahan tuh. Tapi kan yang lainnya banyak mengatakan, wah sedangkan kandidat saja lelah kemana-mana itu nggak mati gitu. Tapi kenapa yang penjaga-penjaga ini kok mati gitu? Hanya menghitung-hitung saja berapa hari. Itu ada yang tidak wajar. Nah, kalaupun itu masuk ke strategi politik, menghalalkan segala cara meskipun orang mati untuk memenangkan satu pertarungan, maka itu adalah ajaran Machiavelli sejak abad 16 ya, atau sudah 500 tahun yang lalu. Tapi setelah itu banyak sekali yang lain seperti Sun Tzu ya. Tapi itu bukan akhlak sebenarnya ya. Mungkin lebih kepada etika. Karena akhlak itu begini. Akhlak itu patokannya Quran dan hadis. Jadi akhlak itu sudah paten patokannya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, contohnya apa? Contohnya misalnya dalam Quran dikatakan berbuat baiklah kepada orang tuamu gitu ya. Itu namanya akhlak. Jadi itu perbedaannya. Jadi ada akhlak ini patokannya cukup dua, Quran dan hadis. Itu akhlak. Kalau Machiavelli tadi nggak berpatokan pada Quran dan hadis, karena sebelum bahas Machiavelli tadi membahas bagaimana sih akhlak Islam itu ya, dia bahkan yang samar-samar saja, ya, yang kurang jelas itu mencoba dihindari seperti subhat misalnya. Kalau tidak jelas, apalagi menghalalkan segala cara, maka itu bukan akhlak. Redaksi itu keliru ya. Menurut saya redaksi itu keliru atau penulisan itu keliru kalau dipahami. Mungkin masuknya nanti ke wilayah etika gitu ya. Etika, moral, susila, kemudian baik dan buruk. Kelima poin ini wilayah manusia. Ya, wilayah manusia. Etika, wilayah manusia lebih kepada akal. Jadi kepada akal, kemudian masuk ke filsafat. Itu kalau etika, karena dia akan mengkaji, maka etika itu disebut sebagai bagian daripada ilmu pengetahuan. Karena dia akan mengkaji yang mana itu baik, yang mana itu buruk gitu. Mengapa disebut baik, mengapa disebut buruk, apa-apa saja disebut baik gitu. Itu kajiannya. Nanti masuk ke moral ini sesuai dengan lokal penduduk setempat tuh. Ini masing-masing lokal berbeda. Contoh misalnya akhlak itu misalnya berbuat baik pada orang tua. Tetapi di dalam Quran tidak ada penjelasan cara berbuat baik pada orang tua gitu. Enggak ada itu. Misalnya dalam Quran mengatakan dilarang menyimpan di panti jompo orang tuanya ketika sudah tua gitu. Tidak ada itu. Tapi nanti etika yang bahas itu, apakah mengabaikan orang tua di masa tua, kemudian karena tidak mau terganggu pekerjaannya, tidak mau mencuci kotoran orang tuanya karena sudah pikun dan sebagainya, kencing dan buang air besar di kasur misalnya, apakah menitipkan orang tua ke situ baik atau buruk? Itu kan anunya perdebatannya. Ada yang mengatakan
oh itu buruk karena kita tidak berbakti kepada orang tua dong. Karena waktu kecil orang tua juga tidak menitipkan kita ke panti asuhan gitu. Meskipun kita dicuci sendiri semua kotorannya itu. Kenapa yang lain? Oh tidak, ada yang bagus ketika sudah tua dititipkan karena akan diberikan edukasi kan? Bertemu dengan sesama nenek misalnya, bisa bermain sesama nenek. Jadi permainannya itu selevel gitu. Ada yang macam-macam gitu. Itu kan persoalan nanti kajian etikanya itu, ilmunya. Macam-macam ya. Nah, nanti moralnya gimana? Di Jawa cara berbakti pada orang tua minimal ada namanya sungkeman gitu ya. Kalau di Bugis nggak ada kayak gitu. Cukup salaman gitu kan. Kalau sebelum pernikahan misalnya di bagian Jawa itu ada cium kaki dan sebagainya. Itu kan penjabaran dari moral. Nah, moral dari orang Jawa ada seperti itu modelnya. Kalau orang Bugis beda lagi, orang Batak beda lagi, macam-macam. Nah, itu nanti ke wilayah manusianya, tapi di ranah sosialnya ya. Nah, kalau susila ini yang menuntun kebaikan-kebaikan itu seperti ini. Kemudian baik dan buruk ini berdasarkan juga kesepakatan masyarakat. Oke, jadi etika ini ibaratnya dia pada posisi teoritis ya. Dia pada posisi teori itu. Dia semacam teori, tapi keempatnya ini adalah pembumian dari teori itu. Jadi lebih banyak ke masyarakat. Contoh misalnya baik dan buruk. Di Jawa, ketika saya lebaran di Jawa ya, karena saya orang Makassar, orang Bugis, saya memperhatikan bagaimana ketika saya berlebaran di Jawa itu ya. Kemudian silaturahmi ke orang-orang itu. Itu kalau saya menilai banyak basa-basinya gitu. Kenapa? Ya silahkan. Padahal makanan-makanan itu banyak nggak dimakan gitu ya. Hampir sedikit saja yang satu saja atau ada yang tidak mencicipi makanan apapun. Yang penting silaturahminya itu. Kalau di Bugis itu adalah cara yang sangat salah dan membuat tuan rumah tersinggung. Orang Bugis itu semakin banyak Anda makan ketika disuguhkan, itu semakin dihargai itu. Dan orang semakin senang. Bayangkan kalau praktek dari Makassar itu saya bawa ke sini kan, semuanya disuguhi saya makan semua. Itu kan enggak bagus ya. Nah, itu artinya kalau sudah masuk persoalan moral, itu tergantung di wilayah mana itu. Kesepakatan baik buruk juga. Bagi saya itu baik, bagi orang Jawa itu buruk. Ya. Makanya di Rembang ada Planet Nuvo ya, Planet Nuvo yang baru dibangun tapi bagus, santrinya itu harus diajarkan menghafal Quran sejak dari SD dan bertani, beternak, berusaha menghafal Quran macam-macam belum tahu. Itu dari Sulawesi ada yang bawa anaknya untuk sekolah di sana. Yang pendirinya Muhammad Nasi, Dr. Muhammad Nasi ya, salah satu dosen UI di Rembang. Datanglah orang tuanya yang dari Makassar itu ya. Kemudian pas sebelum pulang, sebelum naik di mobil, karena sudah mau berpisah dari mengunjungi anaknya itu, disuguhi macam-macam, silakan ambil ini. Dia ambil betul itu. Semua yang diberikan di situ dia ambil semua. Karena dia, kemudian teman saya yang mengajar di sana kaget ya. Kok orang Bugis ya dikasih semua langsung diambil ya? Iya, karena kalau di sana kalau tidak diambil itu menandakan tidak menghargai pemberian orang. Dan pemberian itu adalah rezeki. Bilang kalau di sini ya enggak, ini cuma pura-pura aja tadi. Pura-pura aja tadi kita memberikan, ternyata diambil betul ya. Saya bilang ya kamu harus mengetahui bagaimana moral di sana dan di sini kan beda itu. Nah, itu kan kalau sudah masuk ke ranah seperti itu kan sudah beda ya. Nah, itu tergantung masing-masing kalau moral itu. Tapi sama-sama etikanya berbuat baik kepada sesama, itu kajian etikanya. Ya. Etika ini hampir sama dengan akhlak. Cuma patokannya akhlak Quran dan hadis. Kalau patokannya etika moral, akal pikiran, akal kita. Maka ada salah satu filsuf Muslim yang agak-agak dibantah pendapatnya, seperti misalnya Ar-Razi. Ar-Razi mengatakan sebenarnya Quran dan Nabi itu nggak mesti turun gitu. Karena kalau Quran dan Nabi turun itu menjelaskan ini baik dan buruk, akal sebenarnya sudah bisa. Misalnya orang yang mencuri, akal bisa mendeteksi bahwa itu jahat gitu ya. Orang yang berbuat baik tidak mengambil punya hak orang, maka akal pun bisa menimbang bahwa itu sebenarnya bagus. Gitu. Jadi Quran dan Nabi itu nggak mesti turun,
Tetapi kan kalau wilayah itu saja, tapi kan Quran dan hadis bukan cuma membahas akhlak, masih banyak yang lainnya ya. Kalau maksudnya dalam persoalan tadi, tapi panjang ya pembahasannya tentang Ar-Razi itu, salah satu filsuf muslim di era Al-Kindi juga. Jadi dia memang agak berbeda cara pandangnya, tapi terlalu ke akal ya memang. Nah, tetapi di etika itu lahir di situ ya. Etika pokoknya di bagian teori, akal lah yang memikirkan itu. Nah, sebelum datangnya Nabi Muhammad membawa Quran dan hadis, inilah yang digunakan, etika inilah yang digunakan oleh bangsa-bangsa sebelum Islam sebagai agama turun itu di Yunani terutama. Itu yang sudah dibahas sebelumnya, bahwa di Yunani ada pembahasan tentang etika. Etika ini hampir semua pemikiran dari etika itu, dari pikiran manusia itu sejalan dengan Quran. Tidak ada yang tidak sejalan, hampir sejalan. Nah, ada tadi pertanyaan, mengapa ada perbedaan kadang-kadang tidak sejalan antara etika dengan moral itu? Ini tadi, etika itu ada sifatnya teoritis ya, sifatnya yang ideal itu. Tetapi moral itu tergantung wilayahnya, Maka ada yang mengatakan ada perbedaan ya, ada perbedaan karena sudah penerapan itu, macam-macam penerapannya. Oke, itu yang menjadi tambahan ya hari ini. Ya, ini ada bagaimana cara menilai etika ya. Oke, menilai etika moral tadi itu ya. Etika itu cara menilainya adalah pemikiran, akal itu tadi. Kalau moral itu tergantung dari keberadaan dia di mana berada dan ada istiadat, ya, ada yang disebut sebagai adat istiadat. Oke. Adat istiadat inilah yang masuk ke pembahasan moral dan baik dan buruk itu. Oke. Baik dan buruk itu juga bagian daripada kesepakatan bersama. Kesepakatan itu. Misalnya ketika ketemu orang salaman gitu. Ada yang begitu, itu kesepakatan. Ada ketika bertemu sama mengucapkan salam, ataukah ada yang cukup mengucapkan salam, ada juga yang mengatakan nggak cukup semua mengucapkan salam, tapi juga berjabat tangan sekalian kayak gitu. Macam-macam. Terus ada lagi agak ekstrim. Wah, bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahram itu haram gitu. Jadi nggak bisa berjabat tangan, coba ucapkan salam saja. Itu kan beda lagi. Gitu. Tergantung pemahaman seseorang dan nilai yang dibawanya itu. Ada yang mengatakan, wah tidak, yang bersentuhan langsung dengan bukan mahram itu kalau menimbulkan syahwat, kalau tidak menimbulkan syahwat tidak apa-apa. Itu macam-macam lagi kan, kesepakatan baik dan buruk itu. Misalnya masa salaman sama orang saja langsung syahwatnya bangkitnya gitu kan, masalah juga itu, harus di itu ya, maksudnya harus diperbaiki jiwanya itu jadi masalah ya. Itu jadi masalah ya. Orang yang selalu curiga seperti itu harus diterapi ya. Nah, ini pada persoalan baik dan buruk, kesepakatan. Itu ya sebagai tambahan pada hari ini. Sebagai kesimpulannya bahwa akhlak itu sifatnya teoritis juga tapi bersumber pada Quran dan hadis, sementara etika itu sifatnya teoritis tapi dikaji dari akal pemikiran manusia dan menggunakan filosofi, filsafat, pemikiran. Sedangkan penerapan semuanya itu masuk ke moral, susila, baik dan buruk ya. Itu wilayah manusia, tergantung dia di mana berada. Oke, selanjutnya saya isi dulu ya daftar kehadirannya. Muhammad Hidayatullah.